Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama terima kasih sudah bergabung pada kelas tematik, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pembelajaran ini ya nanti kita akan belajar yang namanya tarian nanti untuk SBDP. Nah, kalian tahu ketika biasanya kebiasaan kalian kalau setiap Jumat pagi itu kan ada senam bersama. Tapi untuk kali ini kalian bisa melakukan senam di rumah. Nah, selain melakukan senam ya, ada pula yang biasa dilakukan oleh para orang yaitu menari. Tarian yang panjang, maksudnya yang lama durasinya, dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Tidak hanya itu, ketika kalian berolahraga, ketika semangat-semangatnya kalian berolahraga, pastikan kalian akan berkeringat. Nah, terus sekali kayak orang mandi. Nah, oleh karena itu, ketika kalian berolahraga atau kalian ketika menari harus memperhatikan kebersihan badan. Nah, pada materi kali ini kita masih membahas tentang masa pubertas. Nah, remaja yang sedang masa pubertas ya, itu biasanya banyak aktivitas. Nah, kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kalian tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Nah, ketika kalian selesai berolahraga, selesai senam, selesai menari, ketika keringat bercucuran, setelah itu kalian harus membersihkan, mandi seperti itu. Kemudian, nah, remaja kalau kalian sudah mengalami masa pubertas itu sebutannya sudah remaja bukan anak-anak lagi. Remaja mengalami perubahan fisik sangat pesat disertai aktivitas. Seperti itu. Kemudian eh, perkembangan fisik yang sangat pesat itu pada umumnya disertai peningkatan aktivitas. Sehingga terjadi peningkatan kebutuhan kalori minimal 2000 kalori per hari. Kal itu kalori. Oleh karena itu, kalian memerlukan yang namanya asupan gizi yang seimbang antara karbohidrat ya. Karbohidrat kita tahu bisa diperoleh melalui seperti singkong, nasi, ubi, kentang dan lain-lain. Kemudian protein. Protein ada protein hewan sama protein dari sayuran. Kemudian lemak, mineral ya dan vitamin. Nah, berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja putri yaitu proses menstruasi dan persiapan kehamilan, maka remaja putri memerlukan nutrisi yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C agar terhindar dari anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Yo, angkat jari. Anemia. Ya, Flesia. Anemia itu kekurangan darah. Betul. Amnesia, kok amnesia? Anemia itu adalah kekurangan darah. Lah kalau amnesia itu apa? Ayo. Lupa ingatan. Lupa ingatan sementara itu amnesia. Jangan terbalik ya antara anemia sama Amnesia. amnesia. Seperti
seperti itu. Kemudian eh, anemia ya, sel darah merah atau hemoglobin. Kalau dalam bahasa kedokteran kita tidak menyebut anemia tetapi hemoglobin. Hemoglobin rendah merupakan suatu gangguan yang banyak dialami remaja perempuan pada masa pubernya. Nah, beda dengan cowok, berarti yang lebih banyak anemia itu para perempuan. Hal ini disebabkan karena masa pubertas merupakan awal fungsi fisiologi organ reproduksinya. Fisiologi itu secara fisik. Mulai mengalami menstruasi yang berarti mulai mengalami pendarahan. Anemia menyebabkan tubuh lemah dan tidak bertenaga, mudah lelah dan mudah sulit berpikir ya. Karena apa? Karena kebutuhan oksigen untuk metabolisme sel-sel tubuh dan sel-sel otak berkurang. Oleh karena itu, bila terjadi gejala anemia, maka perlu mendapatkan tablet penambah darah. Biasanya kalau di apotek ada yang jual Sangobion. Nah, itu seperti itu, penambah darah. Kemudian, apakah kekurangan darah bisa membuat kita tidak bisa berpikir? Bisa. Tidak hanya kekurangan darah, ketika kalian kekurangan cairan, misalkan kalian kekurangan minum. Nah, ketika kalian kurang minum, itu pun juga kalian sudah gagal fokus, kalian tidak bisa konsentrasi. Maka dari itu kita harus mengimbangi banyak minum. Paling enggak 8 liter satu hari. Ya, 1 liter bukan berarti 1 galon langsung kamu habiskan, enggak, tapi ya pagi 2 gelas, nanti jam 10 2 gelas lagi gitu. Jadi kurang lebih 8 gelas besar kamu habiskan. Kemudian remaja itu perlu mengetahui perawatan kesehatan reproduksi yang sangat penting dilakukan. Karena tanpa pemeliharaan yang baik dapat menimbulkan berbagai gangguan yang merugikan seperti infeksi, bahkan dapat menimbulkan infertilitas. Infertilitas itu apa toh artinya? Tidak bisa hamil atau kemandulan. Ini bagi para perempuan. Apakah yang mengalami infertilitas atau kemandulan hanya perempuan, Pak? Tidak. Para cowok juga bisa mengalami yang namanya infertilitas atau kemandulan. Ya, para cowok juga harus tahu. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Ya, itu tadi ada beberapa faktor, faktor infeksi, terus kemudian karena paparan paparan radiasi. Makanya ketika kalian menyimpan HP ya, bagi anak-anak perempuan itu jangan di kantong dada maupun kantong saku yang paha. Begitu juga dengan cowok. Kalau kalian tidur, jauhkan HP kalian gitu. Kenapa? Karena HP juga mempunyai radiasi yang nantinya mempengaruhi kita. Selain itu, dari laptop. Nah, ketika kalian mainan laptop di kamar, itu biasanya kan ada yang di meja enggak apa-apa. Tapi yang sangat berbahaya itu ketika di pangku. Jadi jangan bermain laptop di pangku, di paha. Karena apa? Laptop kan panas, suhunya panas. Kalau untuk para cowok itu nanti bisa mempengaruhi sel sperma. Seperti itu. Nanti yang namanya sel sperma itu kena panas sedikit itu langsung mati. Selnya itu mati. Jadi maka dari itu harus memang kita ada beberapa seperti barang elektronik itu bagus untuk kita ya, tapi tidak ada beberapa faktor luar yang tidak bagus seperti itu tadi. Infra apa?
karena paparan radiasi maupun suhu yang panas. Terus kemudian perawatan kesehatan untuk laki-laki. Nah, ini para laki-laki yang para cowok kelas 6B itu harus disimak ya. Perawatan kesehatannya itu apa saja? Nah, yang perempuan juga bisa belajar. Yang pertama, tidak menggunakan celana dalam atau CD terlalu ketat. Kalau kira-kira ukuran kalian S, kemudian kalian sudah tumbuh besar, ya apa? Kalau pakai S sudah sesak, sudah nggak muat, ya harus ganti dong gitu. Jangan dipakai sampai ketat banget gitu. Terlalu ketat tidak baik ya, terlalu longgar juga tidak baik. Jadi pakailah yang nyaman. Ya kira-kira kan kalian bisa mengira-ngira sendiri. Tidak ketat dan tidak terlalu longgar. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon. Tahu nilon? Nilon itu yang kain yang licin itu loh, yang mengkilat. Jadi kalian harus memakai pakaian yang bisa atau bahannya mudah menyerap keringat. Seperti itu. Terus yang ketiga, membersihkan kotoran yang keluar dari alat reproduksi menggunakan air bersih. Nah, hal ini sangat diwajibkan dalam agama sama Pak Teguh, ya toh. Ketika kalian sudah pipis yang cowok, kalian harus membasuhnya ya 3 kali atau sampai bersih, sampai tidak keluar air pipisnya atau air kencingnya lagi. Kenapa? Karena ketika kalian sudah dikatakan remaja, terus kemudian eh, maaf ada WA sebentar. Kemudian sampai mana tadi? Ketika membersihkan alat reproduksi kalian ya, yang terutama cowok itu basuhlah setelah pipis dengan air yang bersih gitu sampai tidak ada air pipisnya lagi. Nah, hal ini kenapa? Kalau dalam agama air kencing kalau kena pakaian ya kita tidak sengaja itu kan tidak boleh. Hukumnya nggak boleh sholat karena kotor. Seperti itu, najis, kategori najis. Oleh karena itu ketika kita sehabis pipis itu kita harus membasuhnya dengan air sampai benar-benar bersih atau nggak ada cairan yang keluar lagi. Ini juga nanti berlaku dengan yang para perempuan, tapi nanti. Terus yang keempat, mengganti celana dalam sehari 2 kali. Kalian ketika beraktivitas kan kalian pasti penuh keringat ya. Terutama anggota tubuh kalian yang letaknya yang susah atau yang apa istilahnya bahasa Indonesianya, yang nyelempit-nyelempit istilahnya seperti itu. Itu kan eh, banyak keringat yang keluar. Oleh karena itu minimal itu sehari 2 kali. Kalau kalian banyak kegiatan ya 3 kali tidak apa-apa. Disesuaikan dengan situasi. Yang kelima, menjalani khitan atau sunat. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk laki-laki dalam muslim itu wajib ya. Karena kalau kita tidak sunat itu kan masih ada kotoran yang menempel di kulit kita. Jadi harus benar di khitan. Kemudian yang keenam, menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Jadi kalau mandi jangan terlalu pakai air yang panas. Panas bukan berarti air yang sudah direbus langsung dibuat mandi itu enggak. Tapi ya air panas dicampur dengan air dingin tapi adem saja, jangan terlalu panas-panas. Kenapa? Nanti bisa itu tadi menghilangkan atau membuat sel sperma kita menjadi buruk kualitasnya. Seperti itu. Nanti jadi
mandul karo yang cowok. Terus yang ketujuh, kalian biasakan makan makanan yang bergizi. Ya, berolahraga, hindari penyakit menular dan ciptakan ketenangan psikis. Berolahraga paling enggak sehari 15 sampai 30 menit itu sudah cukup. Kalian naik tangga, naik turun itu sudah cukup olahraga, jalan kaki itu juga sudah termasuk olahraga. Makan makanan yang bergizi. Jadi kalau masa usia kalian sekarang ini kan suka makan makanan yang asin-asin, yang pedes-pedes, yang bermicin. Nah, itu dikurangi ya, karena kalau terus-menerus kalau kalian konsumsi sampai nanti dewasa itu juga efeknya nggak bagus. Kemudian hindari penyakit penular. Nggak hanya penyakit, tapi ketika kalian bertemu orang yang merokok ya, baik cowok maupun cewek, usahakan kalian menjauh dari dia. Kenapa? Kita tahu bahwa merokok itu tidak bagus bagi kita. Nah, tapi kalau kita kena asapnya, asap rokok, itu juga lebih tidak bagus lagi, lebih buruk keadaannya. Jadi lebih terpapar asap kan sudah nggak bagus ya, apalagi ketika orang merokok. Orang merokok kalian kena apa istilahnya? Uapnya, ababnya, nek cara bahasa Jawane, abape wong sing ngerokok. Wis ambune ra enak, isih kena asap. Nah, itu kan kalian sendiri yang rugi. Jadi kulit kalian nanti lama-kelamaan bisa menjadi kanker. Kita tahu bahwa rokok itu juga salah satu penyebab kanker terbesar. Seperti itu. Terus kemudian sekarang perawatan kesehatan untuk perempuan. Nah, kesehatan untuk perempuan. Yang pertama sama, mengganti celana dalam sehari minimal 2 kali. Tergantung aktivitasnya. Kalau kalian banyak aktivitas ya diganti. Kemudian gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Jangan pakai bahan yang licin seperti nilon dan lain-lain. Yang ketiga, membersihkan alat reproduksi dengan air bersih. Sama, sehabis pipis ya, para cewek biasanya kan membawa tisu. Entah itu tisu basah atau tisu kering. Tujuannya apa? Ketika kalian pipis, kalian harus membasuhnya sampai bersih, benar-benar bersih. Yakin, pastikan sampai bersih. Setelah bersih, kalian harus mengelapnya atau dikasih handuk. Kalau nggak ada handuk ya pakai tisu. Gitu. Jangan sampai ketika masih basah terus kalian pakai celana dalam, itu nanti terjadi iritasi atau terjadi iritasi itu biasanya gatal ya. Gatal terus sampai memerah. Kalau kalian garuk itu nanti sampai merah. Lama-kelamaan itu nanti malah muncul penyakit seperti itu. Jadi harus benar-benar dihanduki atau dikeringkan dengan handuk atau tisu. Jadi para cewek memang diwajibkan membawa handuk atau tisu sehabis dibasuh. Cowok juga begitu, tidak hanya cewek. Supaya untuk menghilangkan jamur. Jamur nggak hanya tumbuh di tembok, di pohon, tapi manusia juga bisa jamuran loh. Seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, setelah buang air besar, gerakan membersihkan searah dari atas ke bawah. Bukan bawah ke atas seperti itu. Terus yang kelima, tidak menggunakan cairan pembilas alat reproduksi kecuali ada infeksi. Biasanya para cewek itu kan biasanya membeli produk-produk yang dalam kutip tidak ada saran atau komunikasi dengan dokter. Kalau tidak ada jangan pakai bahan-bahan yang aneh-aneh. Karena kita tahu bahwa banyak alat-alat kosmetik itu menggunakan bahan kimia. Nah, maka dari itu kalau bisa, kalau mau yang bagus itu pakai bahan alam. Pakai daun sirih atau daun apa itu. Daun sirih toh direbus,
diambil airnya, itu bisa membasuh, tujuannya untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita, itu bagus. Jangan gunakan alat-alat atau cairan kosmetik yang enggak jelas kualitasnya gitu. Apalagi kalian masih remaja, jangan memakai barang-barang yang belum waktunya. Kalian nanti pakai make up itu paling enggak kalian setelah SMA gitu. Kelas 12 boleh. Itu aja pakainya tipis, enggak boleh tebel-tebel. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau alat kosmetiknya tidak cocok, itu nanti bisa membuat wajah kalian tumbuh jerawat. Kan gitu. Kalau tumbuh jerawat kan malah membuat tampilan wajah kita tidak baik. Yang keenam, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Jadi ini tidak hanya dilakukan oleh para perempuan saja, tapi para cowok. Ketika kalian sudah ingin pipis, kalian jangan takut-takut untuk meminta izin ketika ada acara apapun itu untuk ke kamar mandi. Kenapa kok kita nggak boleh menahan air kencing, Pak? Nanti lama-kelamaan air kencing itu ketika bertemu dengan usus kita, ya usus kita, itu nanti terjadi pengkristalan. Nah, ketika mengkristal itu nanti berubah menjadi batu. Makanya ada sebutan istilah kencing batu. Nah, itu sangat sakit dan bisa membuat pendarahan di kabel yang ada di dalam tubuh kita, seperti usus kita itu. Makanya harus dioperasi. Seperti kalian kalau melihat para petani yang membuat garam. Garam itu kan dibuat dari air laut. Kok bisa menjadi balok, ada yang garam balok itu bagaimana? Itu dijemur. Dijemur terus diambil, istilahnya seperti diambil sari-sarinya. Disaring terus lama-kelamaan kan mengkristal. Karena apa? Ada kandungan garam. Begitu juga dengan air kencing, itu juga ada kandungannya. Jadi kalau kalian menahan, lama-kelamaan nanti akan mengkristal menjadi batu. Seperti itu. Yang keenam, jangan terlalu makan makanan yang terlalu banyak kandungan garam. Tadi Pak Beni sudah bilang, kurangi makan makanan yang berunsur micin-micinan. Makan mie lidi, seblak. Pak, saya suka sekali makan seblak. Boleh, tapi frekuensinya kalian kalau makan itu jangan setiap hari. Mosok dalam 1 minggu full kalian setiap hari makan seblak, terus 1 bulan makan seblak, terus lama kelamaan ya gak bagus seperti itu. Makan mie. Ya. Dah. Mie juga ya, makan mie usahakan sebulan maksimal 2 kali saja sudah cukup ya. Kalau Pak Beni makan mie itu ketika Pak Beni membuka bungkusnya, mie-nya itu Pak Beni cuci untuk menghilangkan bahan kimianya dulu. Kalau enggak ketika Pak Beni merebus mie, airnya tak buang ya, terus tak ganti air yang baru. Seperti itu. Kalau kalian lihat kan kalau kalian merebus mie itu kan kuahnya kuning sekali toh. Nah, itu bukan kuning dari bahan alami tapi bahan kiminya. Pak, nanti rasanya enggak enak. Ya memang seperti itu. Rasa yang enak itu dikarenakan bahan-bahan tambahan. Seperti itu. Maka harus diganti. Terus yang ke-8, perbanyak minum air putih dan makanan yang mengandung zat besi. Banyak sekali. Daging sapi itu juga zat besi, daging kambing, ayam, dan lain-lain. Terus yang 9, olahraga secara teratur minimal 15 menit, maksimal cukup 1 jam atau 40 menit. Itu sudah bagus, 1 hari. Seharian. Ya seharian nanti capek dong gitu. Terus kemudian perawatan organ reproduksi perempuan saat menstruasi. Nah, ketika
para perempuan menstruasi itu ada cara merawatnya. Yang pertama, gunakan pembalut yang mempunyai daya serap tinggi. Nah, kalian bisa tanya sama mamah atau ibu kalian. Yang bagus itu yang bagaimana? Pak Beni kurang tahu kalau itu. Yang penting mempunyai daya serap tinggi. Yang kedua, kalian harus menggantinya itu 4 sampai 5 kali sehari. Jadi memang banyak. 4 sampai 5 kali sehari. Seperti anak bayi gitu loh. Kalau anak bayi ngompol ya, kan pasti popoknya kan penuh dengan air pipis. Lah kan harus dibuang. Enggak mungkin dipakai lagi dong, kan gitu. Nah, begitu juga dengan pakai pembalut. Seperti itu. Kalau sudah terisi ya harus dibuang. Buang ya jangan dibuang langsung ke tempat sampah gitu, tapi masukkan ke kantong plastik. Itu dibungkus pakai itunya. Itu. Atau ada tempat wadah khususnya untuk membuangnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung dibuang sembarangan gitu. Yang ketiga, gunakan pembalut sehari, sebaiknya dicuci dulu sebelum dibungkus dan dibuang ke tempat sampah. Kalau zaman dulu kan memang belum ada pembalut ya, kalau zaman klasik dulu. Dulu pakainya masih kain. Jadi ketika memakai kain itu mereka harus mencucinya. Terus dijemur, terus baru dipakai lagi. Seperti itu. Kalau sekarang sudah ada pembalut. Jadi sekali pakai. Jangan dipakai terus-terusan. Yang keempat, jika menggunakan kain sebaiknya sebelum dicuci direndam dengan sabun dalam tempat tertutup ya. Direndam di ember kecil khusus untuk mencuci itu tadi kain tadi. Kemudian berhubungan dengan itu secara fisiologis, secara fisik, kan kalian pasti nanti akan tumbuh jerawat ketika usia puber atau mungkin dari kalian saat ini sudah ada yang keluar jerawat. Nah, cara mencegahnya bagaimana, Pak? Ya, pertama kalian cuci wajah jika terasa kotor dan lengket. Biasanya kalau habis olahraga, habis aktivitas pasti keringat. Kalau keringat sudah kering kan rasanya lengket, nggak enak tau lah, itu segera dicuci. Jangan diusap pakai kain atau handuk gitu jangan. Nanti pori-pori kita malah tertutup. Yang kedua, hindarilah poni seperti Aiko ini punya poni tau ini. Nah, itu jangan terlalu panjang dan menutupi wajah. Kenapa Pak gitu? Ketika poni rambut itu kan kalau kalian pergi di luar rumah ya, kan otomatis kena debu tuh. Debu asap kendaraan, asap rokok maupun asap-asap yang lain, asap pembakaran. Yang namanya debu itu kan kotor, apalagi kalau kalian naik motor, delalah di depan kalian ada bis BRT atau angkutan, itu biasanya kan ada yang asapnya keluar sampai hitam banget. Nah, itu kan karbon dioksida. Kalau nempel di rambut, itu kan namanya debu kan bisa nempel dimanapun juga. Lah itu kalau nempel di rambut, rambut kan kena apa ini namanya kening. Jadi kan menjadi kotor keningmu. Meskipun kalian bersih wajahmu, tapi rambutmu kotor, ya sama aja. Nanti tumbuh jerawat. Jadi para cewek kalau jangan punya poni panjang-panjang. Ya Pak, kalau misalkan aku udah melebihi mata biasanya potong gitu terus aja. Dulu aku pernah nyoba poni ini gak panjangin tuh aneh, nonong. Ya paling enggak disilak ke kanan atau miring gitu atau pakai bandana, bandu gitu kan Nanti aku nonong Pak. bagus. Terus yang ketiga, pakailah wewangian tubuh agar terasa segar dan harum. Jadi ketika habis mandi memang diusahakan pakai wangi-wangian. Nabi juga seperti itu, menyunahkan, tidak mewajibkan. Jadi para nabi itu ya, terutama Nabi Muhammad itu suka pakai wangi-wangian. Pakai bedak itu yang bisa nyerap bedak wangi itu loh, yang biasanya buat ketek, tahu nggak? Boleh. Atau Bedak. pakai bedak bayi juga bagus itu. Itu kan juga tanpa
tanpa bahan kimia juga ya, kimianya tidak terlalu banyak. Bagi cewek ya, ketika sudah mandi. Supaya apa? Supaya wajah kita terasa halus, enggak kasar seperti Cuci perempuan. muka. Terus kemudian menjaga kesehatan pada masa pubertas, dalam kurung kesehatan fisik. Nah, ini yang dimaksud kesehatan fisik. Sebelumnya pubertas itu membawa perubahan yang besar pada diri remaja. Perubahan-perubahan tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Salah satu pengaruh yang timbul erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, pengaruh ini dikarenakan pubertas berhubungan erat dengan kondisi kesehatan organ reproduksi remaja. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Nah, sekarang kita simak. Yang pertama, gunakan pakaian dari bahan katun. Nah, bahan katun tahu toh? Kalau nggak tahu cari sendiri. Bahan katun itu ya, pada masa pubertas remaja akan memproduksi keringat yang berlebih. Bahan katun itu sifatnya bisa menyerap air sangat baik. Pakaian dan celana dalam yang terbuat dari bahan yang menyerap air akan memudahkan penyerapan keringat. Nah, penyerapan keringat yang baik akan menjaga kulit tetap kering sehingga tidak ditumbuhi jamur kulit. Jamur kulit nama lainnya itu adalah panu. Nah, gatal sekali itu kalau kalian punya. Makanya harus bersih, harus benar-benar bersih. Terus terutama organ reproduksi, bagian-bagian yang nyelempit seperti ketiak, selangkangan. Nah, itu kalau berkeringat harus segera diusapi. Harus dibuat bersih. Kalau enggak nanti tumbuh jamur atau nanti malah membekas berwarna hitam. Itu dikarenakan keringat. Gitu ya. Terus yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Jadi selain pakaian dari bahan katun, selalu gunakan pakaian yang bersih, akan mencegah kuman mengganggu tubuh. Oleh karena itu, mengganti pakaian sehabis mandi menjadi rutinitas yang harus dilakukan. Jadi ketika kalian setelah olahraga, jangan langsung pakai ganti baju, tapi mandi dulu baru pakai baju yang bersih. Baju bersih itu tidak berarti bajunya baru, gitu loh. Jangan salah tangkap. Terus yang ketiga, membersihkan organ reproduksi. Nah, tadi sudah. Organ reproduksi itu sangat terkait dengan proses aktivitas metabolisme tubuh. Air kencing yang dikeluarkan dari tubuh tidak dapat dipisahkan dari reproduksi tubuh luar. Nah, hal ini berpengaruh terhadap kesehatan organ tubuh reproduksi tersebut. Menjaga organ reproduksi, ya, alat kelamin, cukup menggunakan air bersih. Menggunakan sabun untuk membersihkan alat kelamin itu tidak diperbolehkan. Jadi kita pakai sabun itu tidak diperbolehkan. Lihat sabunnya dulu. Tidak semua sabun harus bisa dipakai. Sabun yang terbuat dari bahan kimia, ya, yang ada bahan kimia, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada alat kelamin. Nah, cara membersihkannya yaitu dari arah depan ke belakang. Dengan demikian, mikroba itu hanya bisa dilihat dengan melalui mikroskop. Dari alat pencernaan bagian akhir atau anus itu tidak akan masuk ke alat kelamin. Seperti itu. Yang keempat, membersihkan organ reproduksi. Tadi sudah. Oh, sudah ya. Ini Pak Beni malah nulisnya double. Yang kelima, tidak menggunakan obat sembarangan.
Nah, ini biasanya para cewek kalau ada produk-produk baru, sukanya mencoba-coba. Jangan. Nah, Enggak, Pak. ada saatnya, ya nanti ada saatnya sendiri organ reproduksi itu mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar ataupun dalam tubuh. Hindari obat-obat yang tidak direkomendasikan oleh dokter ahli menjadi langkah yang tepat. Jadi kalau tidak ada saran dari dokter, jangan gunakan alat-alat yang belum jelas penggunaannya. Apalagi kalian yang masa remaja, coba-coba. Nah, kenapa? Karena ketika kalian salah dalam pengobatan pada gangguan organ reproduksi, nanti malah akan menjadi bahaya kesehatan kalian sendiri. Jadi jika ada permasalahan terhadap organ reproduksi, kalian langsung berkonsultasi kepada dokter yang mempunyai ahli di bidangnya. Dokter spesialis kulit biasanya. Terus membiasakan diri mencuci tangan. Nah, biasakan. Mencuci tangan itu merupakan tindakan sederhana tetapi dampaknya besar terhadap kesehatan badan. Tangan yang kotor dapat menyebabkan organ reproduksi luar beresiko terserang kuman dan bakteri. Oleh sebab itu, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh atau membersihkan organ reproduksi luar. Ya, enggak hanya organ reproduksi. Ketika kalian mau makan, itu juga harus biasakan cuci tangan sampai bersih. Terus lanjutnya yang ketujuh, hindari menggaruk alat kelamin. Bagian tubuh manusia itu kadang terasa gatal, termasuk alat kelamin yang menjadi bagian dari organ reproduksi. Nah, refleks ya. Refleks yang dilakukan manusia adalah menggaruk bagian tersebut. Jadi jika alat kelamin digaruk sampai lecet atau luka, ya, akan memudahkan terjadinya infeksi oleh bakteri dan kuman. Dampak selanjutnya timbul peradangan. Jadi nanti infeksi merah gatal-gatal seperti itu. Terus apa? Jadi hindari menggaruk sampai lecet, jangan sampai lecet. Apalagi kuku kita. Kuku kita kalau tidak pernah dipotong itu juga menyimpan kuman. Apalagi kalau kukunya sampai hitam-hitam gitu. Nah itu benar-benar jorok gitu. Banyak kotoran yang nempel. Kalau sudah terlihat panjang, segera langsung dipotong. Terus kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan organ reproduksi saat menstruasi dan mimpi basah bagi cowok maupun cewek. Menstruasi dan mimpi basah merupakan tanda primer bahwa seorang anak telah memasuki masa pubertas. Jadi jika peristiwa ini sudah terjadi, maka kalian harus wajib menjaga kebersihan organ reproduksi dan selalu menggunakan pakaian yang bersih. Jangan membersihkan organ reproduksi dengan air sabun atau pakai bahan kimia yang ada dalam sabun dapat menyebabkan gangguan organ reproduksi. Seperti itu. Terus tadi kan secara fisik, sekarang secara mental, secara pikiran yang ada dalam tubuh kita. Nah, setelah mengenal kesehatan fisik tadi, nah mental dari remaja yang memasuki masa pubertas harus selalu dijaga. Kenapa kok harus demikian? Karena perubahan yang terjadi secara fisik terkadang mempengaruhi kejiwaan para remaja. Apa saja langkah untuk menjaga kesehatan mental dari remaja? Nah sekarang simak. Yang pertama adalah biasakan berkomunikasi dengan orang tua.
Perubahan yang terjadi pada remaja akan membawa dampak dalam berbagai hal. Nah, salah satu contoh remaja putri yang mengalami menstruasi ya, terkadang mempengaruhi kondisi emosi remaja tersebut, biasanya mudah marah. Kondisi emosi yang kurang diperhatikan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi kalian ya putri, ketika menstruasi pertama itu kan sakit. Jadi usahakan kalian jangan terlalu stres banget gitu loh. Jangan terlalu banyak pikiran. Nanti tidak baik. Nah, solusi dari masalah kesehatan mental tersebut itu salah satunya kalian harus berkomunikasi dengan orang tua atau saudara kalian yang lebih dewasa. Dengan komunikasi itu, kalian yang para perempuan dapat memperoleh banyak informasi sehingga dapat meminimalisasi atau mengurangi gangguan kesehatan mental. Gitu. Terus yang kedua, mempertebal keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, remaja yang mengalami pubertas akan mengalami kondisi yang berbeda dibanding saat masa anak-anak. Nah, berfungsinya organ reproduksi akan memberi dampak pada keinginan dan juga kebiasaan yang mereka lakukan. Jika remaja tidak dapat mengontrol keinginan dan kebiasaan tersebut, mereka dapat masuk pada aktivitas negatif dan tidak produktif. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan selain memperbanyak aktivitas positif, yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi harus benar-benar diimbangi dengan ibadah. Oh, sudah habis ternyata. Nah, ini adalah materi pubertas pada subtema 2. Cara kita sudah baru saja belajar cara merawat atau menjaga kesehatan pada masa pubertas. Seperti itu. Nah, setelah ini ya seperti biasa Pak Beni ingin melakukan beberapa kuis atau pertanyaan terkait kalian ketika sudah beranjak remaja. Coba Pak Beni akan membuat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya sambil didengarkan. Ferdi, suaranya mulai membesar. Terus bahunya menjadi bidang dan tumbuh kumis. Hal ini menunjukkan ya ciri-ciri memasuki. Pertanyaannya ada di chatbox. Oh boleh Aiko. Masa pubertas. Masa pubertas itu masa apa? Remaja. Usia remaja itu mulai dari berapa sampai berapa? 10 sampai 16. Sampai 15. Sampai 15. Sampai 18. Ya. Jadi kalian perlu ketahui bahwa remaja itu digolongkan menjadi 2. Remaja awal sama remaja akhir. Kalau remaja awal itu usia kalian ini kalian masuk kategori remaja awal. Nanti remaja akhir itu nanti ketika kalian sudah mulai SMA itu namanya remaja akhir. Terus pertanyaan kedua, bentar tak tulis dulu.
Mana? Minimal 3. Maksimal 5. Betul. Silahkan, pertanyaan sudah ada di chatbox. Ya, Jihan silahkan. Itu anak kecil. Minimal 3, maksimal 5 ya Pak? Ya. Yang pertama, ibu-ibu pada masa remaja adalah mengalami menstruasi, 1. terus tumbuh rambut pada bagian tertentu, 2. terus suara berubah menjadi melengking, 3. mengalami pembesaran payudara, 4. Kurang 1. pinggulnya membesar. Betul. Dah, ngacungmu dimatikan dulu Nah, risernya. Pertanyaan ketiga ada di chatbox. Jangan ngacung dulu, dibaca dulu. Silahkan dibaca. Yo, siapa yang cepat dia yang dapat. Aiko. Kemiut, sebutkan cara-cara menjaga kebersihan reproduksi pada cara menjaga kebersihan dibersihkan. Cara-cara menjaga kebersihan reproduksi pada masa pubertas. 1, ada banyak tadi. Laki-laki apa perempuan? Bebas, laki-laki boleh, perempuan boleh. Mengganti celana dalam sehari 2 kali. 1. Tidak menggunakan celana terlalu ketat. 2. Apa ya? Kan banyak. Menggunakan celana yang menyerap keringat. Ya, 3. Menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Aku mandi pakai air panas. 4. Banyak minum air putih dan makanan yang mengandung zat besi. 5. Betul, itu adalah cara-cara menjaga kebersihan reproduksi pada masa pubertas. Ini bisa di cowok maupun cewek. Terus lagi, pertanyaan lagi. Bentar. Ada alien, Pak. Bukan. Mbak ini habis ini bahasa Jawa ya? Ya. Keluar dulu apa nanti Ya. ada istirahat? Enggak istirahat. Enggak, langsung. Pertanyaan keempat sudah ada di chatbox. Silahkan. Yo, yang cowok. Masuk cewek terus. Silahkan Rio, kalau bisa. Apa yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada masa pubertas? Ayo, Gani apa Gan? Ya, menyebabkan kelenjar minyak sama keringat muncul pada pubertas itu apa? Jawabnya disampaikan langsung atau melalui chatbox juga bisa kalau mau menjawab. Oke, entar. Mirza sudah menjawab hormon. Mungkin ada jawaban lain selain hormon? Ya, entar. Silahkan Gani. Produksi hormon meningkat. Produksi hormon meningkat berarti sama dengan jawabannya Mirza. Ada yang punya pendapat lain? Jawabannya hormon. Sudah? Penyebabnya benar, yaitu hormon. Nah, hormon ini penyebabnya apa toh? Kok bisa hormon? Ayo.
kalian bisa berkeringat, kalian mengeluarkan minyak dalam tubuh, itu penyebabnya apa? Hormon. Lah, hormon itu karena apa? Faktor ekstrinsik, nah, faktor luar. Apa? Ada yang tahu? Banyak aktivitas, itu tok. Mudah toh. Kalau kalian banyak aktivitas, otomatis itu kan hormon yang ada di dalam tubuh kalian aktif. Nah, ketika aktif, maka terjadinya kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu keluar. Jadi nek kalian playon, lari-larian, sepedaan, main bola, bulu tangkis, voli dan lain sebagainya, itu nanti hormonnya kalian akan meningkat. Nah, meningkatnya hormon itu nanti mempengaruhi kelenjar minyak sama keringat keluar. Seperti itu. Lagi, bentar. Ada di chatbox pertanyaannya, silahkan. Masa-masa setelah anak-anak. Masa pubertas. Masa setelah anak-anak. Aska tadi jawab apa, Aska? Masa pubertas. Masa Suaranya terputus-putus, Aska. masa pubertas. Betul. Jawabannya adalah masa pubertas. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan sudah keluar. Silahkan. Jakun. Jakun, betul. Lah kok yang jawab Aiko terus, mana iki pihak tim laki-laki? Kok enggak keluar? Bikin itu aja tuh Pak, tim laki-laki sama perempuan. Nanti laki-laki. Pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Aku tahu. Pendarahan pada alat reproduksi. Kok Ini kenapa Pak Joko nggak gerak? yang lain apa selain pendarahan? Istilah lain. Istilah Anemia. Ini akan jawab anemia. Kalau anemia salah. Anemia kan kekurangan cairan, kurangan darah. Lah ini menstruasi itu disebut juga apa? Nama lain menstruasi. Masuk enggak bisa? Gampang loh. Head atau datang bulan. Betul. Ya, Jihan. Datang bulan itu bahasa Indonesia. Lah bahasa biologinya menstruasi. Lagi. Pertanyaan terakhir, rebutan. Jadi ini kalau bisa yang jawab cowok. Cepet-cepetan pokoknya. Ini pertanyaan untuk cewek. Terus cowok. Ini pertanyaannya untuk cewek, tapi kalau yang bisa jawab cowok bagus. Keren banget tas ini. 1, 2, 3, cepet-cepetan. Silahkan. Silakan mana? Hah? Merawat Merawat organ.
kurang spasi tadi. Jelaskan cara merawat organ reproduksi remaja perempuan setelah pubertas. Yo. Mandi besar. Mandi besar. Kok dada besar? Enggak. Mandi besar, mandi besar. Hanya itu tok. Ayo. Coba jelaskan cara merawat organ reproduksi. Mencukur rambut yang tertentu itu, Pak. Lah, ya dijawab sendiri coba kira-kira apa? Betul, jawabannya Mirza betul. Gunakan pembalut yang mempunyai daya serat tinggi. 2, betul. Terus ada lagi. Mengganti pembalut Dengan 4 sampai 5 sampai 5 kali sehari. Ya, mengganti 4 sampai 5 kali dalam 1 hari. Terus ayo yang cowok kalah Mbak Mirza. Mencuci sebaiknya sebaiknya mencuci pembalut dulu sebelum dibuang dan dibuang ke tempat sampah. Cara merawat. Kalau itu kan hal-hal. Beda loh cara merawat. Cara merawatnya. Kalau membuang itu kan bukan merawat. Cara Jangan merawat terlalu organ makan reproduksi. makanan yang terlalu banyak kandungan garam. Betul. Terus Gak tahu. Banyak minum air putih yang mengandung zat besi. betul. Ada lagi? Berolahraga secara teratur. Betul. Ada lagi? Mengganti anak dalam sehari 2 kali. Nah, kan ada Sudah. tuh. Tadi sudah itu. Apa? Setelah buang air besar, gerakan membersihkan searah dari atas ke bawah. Betul. Ada lagi? Tidak menggunakan cairan pembilas alat reproduksi kecuali ada infeksi. Betul. Banyak sekali ya. Saya jawab jian kabeh hampir iki. Tapi nggak apa-apa. Para cowok sudah diwakilkan Mirza. Sip. Oke, hari ini materi untuk apa? IPA sudah selesai. Jadi ini sebentar untuk rekamannya Pak Beni matikan dulu terus nanti kita rekam yang bahasa Jawa.